Halo guys, saya sudah Maulana dan hari ini kita akan masuk ke segmen iReady News di episode ketiga. Dan kali ini kita akan bahas soal AI di industri hiburan seperti film, TV, dan video game yang bikin merusak kemanusiaan dalam keadaan mahir dalam pekerjaannya. Dan pasti gue ingat yang namanya Tilly Norwood yang merupakan aktor AI pertama di dunia sekaligus OpenAI yang punya ChatGPT sudah meluncurkan yang namanya Sora 2 AI yang bikin video-video itu tuh. Ini yang bikin Hollywood geger. So, bagaimana ceritanya dan apa itu AI? So, don't forget like and subscribe and share to your family and friends. So, let's begin the story, guys. Sebelum kita masuk ke ceritanya termasuk Naughty Norwood, kita tahu kenapa AI itu dianggap berbahaya bagi manusia dan lingkungan juga. AI bagi manusia itu dianggap berbahaya karena AI itu dianggap sebagai barang otomasi, melakukan penyalahgunaan manipulasi dan juga melakukan defame yang sekarang misinformasi dan disinformasi dan juga AI bagi rusak pekerjaan manusia yang membuat orang tuh malah PHK. Nah, dampak lingkungannya itu dinilai jejak karbonnya itu terlalu tinggi gitu ya. Sekaligus AI yang membuat konsumsi listrik dan air itu dinilai tinggi karena sekaligus membuat AI bisa mencemar lingkungan sekitar planet dan ya AI itu berbahaya banget tuh bagi manusia maupun lingkungan itu sangatlah merusak bagi kedua hal tersebut apalagi AI kan udah mau berkembang ya malah berdampak negatif bagi manusia sama lingkungan sih gitu ya. Nah, kontroversi AI di dunia hiburan itu pertama kali sejak adanya ChatGPT di tahun 2022. AI di industri hiburan ini membuat penulis dan naskah itu tuh di film dan juga TV series dan juga web series ini bikin pokok kerja pada tanggal 2 Mei 2023. Karena Serikat Penulis Amerika alias WGA itu malah nggak beri kontrak sama IMPTP gitu ya. 2 bulan kemudian gantian tuh SAG-AFTRA mau kerja pada tanggal 14 Juli 2003. Buat yang belum tahu, kedua organisasi serikat berhenti hiburan malam ini mau bekerja karena masalah soal AI di industri hiburan dan juga adanya produksi film ataupun serial TV ataupun web yang ditunda macam film F1 yang dibintangi Brad Pitt dan Damson Idris gitu ya. Terus ada film Wicked yang dibintangi Ariana Grande dan Cynthia Erivo dan juga pada Week Twisters gitu ya, yang dimenangi Daisy Edgar Jones dan Glenn Powell. Nah, tapi nggak cuma di film produksi film doang, tapi tanggal rilis saja ditunda, macam Gran Turismo contohnya, yang dibintangi Archie Madekwe, yang diundur jadwalnya dari 11 Agustus, yang dipindahin ke tanggal 25 Agustus. Gak cuma film doang, ada juga TV series yang berdampak mau bekerja macam The White Lotus musim ketiga dan The Last of Us musim kedua yang ditayangkan di HBO dan dipindahkan ke tahun 2025 dengan rilisnya. Tapi buat series streaming macam Stranger Things dan The Summer I Turned Pretty yang sama-sama tayang di Netflix dan Prime Video di musim terakhirnya, ini bisa terdampak dengan mogok kerja. Nah, WGA berhenti mogok kerja pada tanggal 27 September 2023 dan SAG-AFTRA sudah mengakhiri mogok kerja pada tanggal 9 November 2023. Keduanya organisasi serikat buruh yang mendatangkan ke AMPTP membuat karyawannya tanpa AI. Ini cukup menginspirasi ya. Karena AI di industri hiburan harusnya dihentikan. Ini dianggap gak adil sama kemanusiaan, sama pekerjaan manusia gitu ya. Ini membuat AI itu bikin apa namanya merusak nama baik industri film gitu ya. Ini agak menyedihkan gitu ya. Dulu sekarang udah damai gitu ya. AMTTP sama SAG-AFTRA sama WGA gitu ya. Nah, tapi mogok kerja tersebut tidak cuma di industri TV sama film doang, tapi SAG-AFTRA juga melakukan mogok kerja di industri video game yang berawal pada tanggal 26 Juli 2024. Di mana mogok kerja tersebut
karena adanya penggunaan AI di industri video game dan juga penggunaan AI di video game itu dinilai membuat kontroversi dan membuat adanya mogok kerja lagi. Nah, Hoyoverse yang merupakan publisher di balik Genshin Impact, Honkai Series, dan juga Silent Zone Hero disuruh melakukan mogok kerja secara independen gitu ya, karena adanya penyalahgunaan aktor AI di video game. Game yang terlibat dalam mogok kerja macam dua game Hideo Kojima seperti OD dan Vicin gitu ya. Tapi kalau game GTA 6 itu nggak terlibat dengan mogok kerja di game tersebut. Nah, hampir 1 tahun kemudian, yaitu tanggal 9 Juli 2025, mogok kerja berakhir setelah melakukan menandatangani developer dan pengisi suara tertentu. Ini agak aneh sih kalau misalkan ada mogok kerja yang sekat buruknya di industri video game oleh SAG-AFTRA itu karena itu dinilai kontroversi karena video game yang bukan rusak itu karena pengisi suara yang pakai AI gitu ya. Ini AI ini di video game tuh nggak boleh gitu ya karena ini bisa menghilangkan pekerjaannya orang sendiri kalau pakai AI di industri video game. Ini memang aneh banget gitu ya kalau pakai AI itu ya. Nah, pada tanggal 30 Juli 2025, sebuah perusahaan yang bernama Particle Six yang punya Sikosia yang didirikan oleh aktris sekaligus produser Belanda yang bernama Ellen van der Velden yang membuat aktor AI pertama yang diberi nama Tilly Norwood. Van der Velden menyebut bahwa Tilly Norwood bakal jadi the next Scarlett Johansson dan juga Natalie Portman. Dan film pendek yang pertamanya yang menggunakan AI adalah AI Commissioner yang isinya ada Tilly Norwood untuk pertama kali. Nah, TV Norwood itu mendapat kecaman dari SAG-AFTRA dan juga sikap swasta Britania macam Equity dan juga sekaligus ada Kanada yang namanya ACTRA. Ada aktris Emily Blunt menyebut Tilly Norwood itu bikin dia itu ketakutan terhadap dirinya sendiri. Dan juga reaksi aktor-aktor seluruh dunia malah mengecam Tilly Norwood. Dan juga menyebut Tilly Norwood itu kan bukan sekedar aktor, melainkan itu AI itu yang membuat pekerjaan aktor itu bakal nyenyak di masa depan. Agensi aktor macam The Girls Agency dan WME itu malah tidak merekrut Tilly Norwood. Sebagai respons kritikan tersebut, Van der Velden itu kalau menyebut Tilly Norwood itu bukanlah pengganti manusia, tetapi pekerjaan kreatif. Dan yang kita tahu, di masa sulit di industri hiburan kalau ada AI, itu sebagai musuh bagi manusia. Ya, kita tahu bahwa AI itu adalah industri hiburan itu menghancurkan karir seniman ataupun karir orang tertentu. So, inilah AI yang membuat industri hiburan itu bikin menghancurkan hal yang serupa. Ini membuat AI itu kita harus belajar. Kalau misalkan AI itu berkembang tapi kenyataannya itu hanyalah omong kosong gitu ya. AI itu hanyalah omong kosong. Ini membuat AI itu membuat karir artis, karir penulis dan juga karir itu pengembang video game itu bakal hilang gitu ya. So, terima kasih sudah menonton. Kalau ada cerita yang menarik kita akan bahas. So, terima kasih. Don't forget like, subscribe, and share to your family and friends. So, saya Sidan Belana and see you in the next video.